dikatakan menjadi penghantar masuk ke dalam surga, menjadi hijab dari api neraka, menjadi peringan daripada siksa neraka. Anak seperti apa? Yaitu anak dustanya ini apakah karena ragu-ragu atau memang karena sengaja? Artinya mesti hati-hati di situ. Apa balasannya? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siap-siap tempat duduknya itu adalah neraka. Faqalat wa wahidun, dan satu, pakai tanda tanya, dan satu, man su'ila an ilmin fakatamahu. Siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian dia menyembunyikannya, fayulzamu bilizamim minan nar, maka akan dicambuk dengan cambuk api neraka. Awifna ini gimana kalau dua? Tadi kan kata Nabi 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi ahli fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan inayahnya Allah kembali mempertemukan kita. Tiada kekurangan satu apapun, detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, ayunan tangan kita. Semua itu tidak dapat kita balas kecuali dengan berucap Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat barangkaikan salam selalu mengalir tercurah limpahkan kepada kekasih kita, suri teladan kita, habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang tidak pernah kita tatap wajahnya, tapi sungguh betapa kita merindukan beliau. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang dikatakan selalu istiqomah berada di atas sunnah-sunnah beliau, meninggal dunia kita semua dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, alim ulama, para sesepuh, guru-guru kami, cerdik pandai, adik-adik remaja, para pemuda, semua kita yang hadir pada malam ini insyaallah adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian hadis Bukhari. Tema yang diangkat adalah orang tua yang ditinggal anak sebelum baligh. Pembahasan kita adalah terkait dengan kitabul janazah. Ada pembahasan tentang bagaimana status anak kecil yang meninggal dunia. Akankah dia memberikan manfaat bagi orang tuanya? Maka ketika dibalik orang keutamaan orang tua yang ditinggal anak sebelum baligh. Bagi teman-teman yang memegang kitab bisa dibuka bab jenazah ya. Babu fadli man mata lahul aulad sigar. Bab keutamaan orang yang ditinggal anak-anaknya yang masih kecil. Aulad sigar, anak-anak yang masih kecil. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala melaporkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim," tidaklah seorang muslim, atau riwayat yang lain, "Ma minan nasi min muslim," tidaklah manusia dari kalangan muslim, yamutu lahu, mati miliknya, salasatun, 3 orang, lam yablughul hinsa, tidak sampai balik, illa adkhalahullahu jannata, kecuali Allah akan memasukkan orang tua itu ke dalam surga, bifadli rahmatihi iyahum, karena rahmat ataupun karena kasih sayang orang tua itu kepada anak yang meninggal tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka disebut muttafaqun alaih. Satu hadis dari Anas ini akan kita bahas. Yang kedua, hadis berikutnya dari Abu Hurairah, hadis kedua. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an melaporkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutu li ahadin minal muslimina, tidaklah meninggal salah satu dari seorang muslim atau dari orang-orang muslim, tidaklah orang-orang muslim itu yang ditinggal salah satun, 3, minal waladi, anak laki-laki, la tamassuhun naru, tidak disentuh api neraka, illa tahillatal qasam, kecuali dia masuk hanya lewat saja. Muttafaqun alaih. Hadis ini juga selain diriwayatkan oleh Bukhari, juga diriwayatkan oleh Muslim. Hadis yang ketiga, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala, melaporkan, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang perempuan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, perempuan itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahabar rijalu bihadithika, wahai Rasulullah, jadikanlah, faj'al lana min nafsika yauman, jadikanlah untuk kami yauman, 1 hari saja. Saya ulangi, seorang perempuan datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu perempuan itu berkata kepada Rasulullah, faj'al lana min nafsika yauman, bisakah Tuhan melonggarkan 1 hari? Fa'allamahunna mimma 'allamahullah, maka Nabi diminta untuk mengajarkan dari apa yang telah diajarkan oleh Allah, atau dalam hadis fawa'adahunna, Nabi memberikan mau'izah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin, siapa saja perempuan, mata laha salasatun minal walad, meninggal
miliknya 3 anak laki-laki. Kanu laha hijaban minan nar. Baginya ataupun karena mereka itulah, kanu keadaan mereka yang meninggal tadi itu, hijaban minan nari, menjadi benteng dari api neraka. Qalat imra'atun, berkata si perempuan, wasnani, kalau 2. Ya, tadi 3. Sekarang kalau 2. Qala, Nabi menjawab, wasnani. Ya, termasuk 2. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. 3 hadis yang dibacakan tadi disebutkan dalam hadis Bukhari. Sebagian redaksi tadi saya ambilkan juga dari redaksi Muslim. Memanglah banyak riwayat-riwayat terkait dengan pembahasan ini. Kita cukupkan mengambil 3 hadis ya, dalam hadis Bukhari ini. Yang pertama, hadis dari Anas. Ya, kita tahu Anas ini termasuk sahabat senior. Ya, dia sejak muda, sejak remaja hidup di keluarga Nabi. Ya, ketika Nabi datang di Madinah, seorang ibu ya, datang kepada Nabi hendak memberikan apa yang bisa dipersembahkan. Ketika orang berlomba-lomba memberikan persembahan yang terbaik kepada agama, ada orang yang mewakafkan sawahnya, ada yang mewakafkan kebunnya, mewakafkan tanahnya ya. Lalu dengan wakaf itu dibangun masjid, kemudian dipakai untuk kepentingan agama. Seorang ibu ini datang kepada Rasulullah, tidak ada harta yang bisa aku beri untuk agama. Harta satu-satunya adalah anak-anakku ini. Riwayat mengatakan ibnu Ashrah, seorang anak yang usia 10 tahun. Jika engkau berkenan menerima persembahanku, maka alangkah senangnya. Maka Nabi menerima Anas. Ya, sejak saat itulah Anas tinggal di rumah Nabi. Anas ini termasuk satu di antara beberapa pelayan Nabi. Yang kita kenal ada Zaid bin Harisah. Ya, dia tinggal di rumah Nabi. Bahkan Zaid ini sempat ya, disebut dengan Zaid ibnu Muhammad, Zaid putra Muhammad. Tapi Al-Quran melarang itu, status harus jelas. Saking dekatnya. Ada juga sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini kedekatan dengan Nabi dalam urusan akademik, ilmu. Tapi Abu Hurairah tidak sampai ya, masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar seintens daripada Anas bin Malik. Ya. Yang pasti Anas ini hidup dalam keluarga nubuwah. Dia mendapatkan pendidikan nubuwah, sehingga Anas ini banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Termasuk Anas ini yang didoakan oleh Nabi, ya Allah berkahi dia umur beserta ya, harta dan keturunannya. Umur, harta bersama keturunannya. Ada beberapa sahabat yang didoakan oleh Nabi. Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi.
Abu Hurairah didoakan oleh Nabi. Anas juga didoakan oleh Nabi. Masing-masing ini memiliki doa yang berbeda-beda. Anas ini didoakan oleh Nabi agar diberkahi umur, harta, dan anak-anaknya. Padahal Anas ini dia tidak punya apa-apa. Disebutkan Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Termasuk dari 7 sahabat. Ada Abu Hurairah, ada Anas, ada Jabir bin Abdullah, ada Abu Sa'id Al-Khudri, satu-satunya perempuan ada Aisyah Ummul Mukminin. 7. Satu di antaranya adalah Anas bin Malik. Ada riwayat mengatakan Anas ini meninggal dunia usia yang cukup panjang, sehingga dikatakan banyak orang disolatkan oleh Anas. Teman-teman seletingnya, teman-teman seperjuangannya dari kalangan sahabat, satu persatu meninggal dunia. Anas yang menyolatkan. Sekarang tidak lagi sahabat yang seleting dengan Anas kecuali dirinya. Maka disebutkan ahli sirah, Anas ini meninggal dunia meninggalkan harta yang melimpah, ya. Dan Anas juga meninggalkan keturunan yang sangat banyak. Riwayat menyebutkan 150 putra dan cucu-cucunya. Maka betapa berkahnya doa dari Nabi Muhammad SAW. Di antara yang menarik terkait dengan kedekatan Anas bersama Rasulullah SAW, di antara wasiatnya adalah, kelak andai aku meninggal dunia, maka satu peninggalan dari Nabi berupa tongkat itu, ya, hendak membersamaiku ketika masuk liang lahat. Maka dalam artefak sekarang tidak ditemukan tongkatnya Nabi. Ya, itu karena apa? Karena memang dibawa masuk kubur oleh Anas bin Malik. Ustadz, bukankah tongkat Nabi ini bermacam-macam? Ada riwayat mengatakan juga begitu. Ada tombak yang memang dibuat oleh Rasul yang digunakan untuk sebagai satar. Jadi ada Bilal kalau dia berazan, atau Nabi dalam keadaan safar, ya, mengimami sholat bukan di masjid, kemudian tombak ditancapkan untuk apa? Untuk sebagai tanda. Ada juga tongkat yang digunakan oleh Nabi ketika beliau khutbah di Masjid Nabawi. Ya, termasuk juga tongkat yang selalu dibawa oleh Nabi dalam perjalanan-perjalanan. Wallahu a'lam berapa tongkat Nabi yang Nabi miliki, tapi yang pasti salah satunya adalah dikoleksi oleh sahabat Anas dan dibawa sampai meninggal dunia. Maka satu di antara hadis yang dimiliki oleh Anas itu adalah ini yang akan kita bahas. Yang kedua, hadis dari Abu Hurairah, tidak diragukan lagi, ya, orang ini paling banyak meriwayatkan hadis, walaupun bergaul dengan Nabi durasi tidak sampai 4 tahun, di antara 7 Hijriah sampai 11 Hijriah. Ya, menerima dari Nabi 5.374 hadis. 5.374 hadis. Dia menerima dari Nabi 574 hadis. Dia menyampaikan kepada orang-orang, kata Ibnu Shalah, ya, tidak kurang dari 800 orang. Dari kalangan sahabat maupun dari kalangan tabi'in. Sahabat yang masih muda macam Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar itu juga mengambil hadis dari Abu Hurairah. Ya. Ada yang menarik terkait dengan periwayatan hadis Abu Hurairah ini. Saya tidak banyak bicara tentang Abu Hurairah, ini sudah saya bolak-balik terus. Nanti bosan. Ada yang menarik dari riwayat hadis Abu Hurairah ini. Nabi SAW pernah bersabda begini, hadisnya mutawatir. Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadis ini terkenal. Jadi sahabat sedang berkumpul, lalu Nabi bersabda,
Siapa yang berdusta atas namaku, artinya orang berdusta berbicara tentang agama terus membawa nama-nama saya, kata Nabi, membawa nama-nama Muhammad. Nabi Muhammad bersabda, maksudnya gitu. Kan ada orang itu pidato, ya, biar orang percaya, kemudian ditempellah nama Nabi. Ya. Ya. Kemudian padahal yang disampaikannya itu adalah dusta, bohong. Dustanya ini apakah karena ragu-ragu atau memang karena sengaja? Artinya mesti hati-hati di situ. Apa balasannya? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siap-siap tempat duduknya itu adalah neraka. Jadi kalau kita duduk di atas karpet permadani itu enak. Orang duduk di atas kayu jati enak. Orang duduk di atas sofa itu enak, apalagi ditemani dengan segelas kopi. Ya, tapi ini tempat duduknya adalah api neraka. Artinya apa? Satu kengerian. Ya, disinilah bisa dibayangkan. Ya, sahabat itu mereka yang dirangsang untuk thalabul ilmi, mencari ilmu dengan banyak hadis. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya, ya, masuk ke dalam surga. Bayangkan, urusan mencari ilmu ada hubungannya dengan mati, dan matinya pun ke surga. Hadis lain mengatakan, man mata, ya, fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang meninggal dalam suasana mencari ilmu, maka dia termasuk fi sabilillah. Bayangkan, jadi orang cari ilmu itu kaitannya dengan mempersiapkan mati. Mati terbaik itu dalam suasana mencari ilmu. Semakin banyak kita masuk dalam majelis ilmu, berarti semakin besar kesempatan kita untuk meninggal dalam keadaan fi sabilillah. Belum selesai Nabi merangsang itu. Ya, Nabi mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib hukumnya. Ya, disebutkan muslim. Yang ibu-ibu, emak-emak protes. Kenapa yang disebut cuma muslim? Mestinya kan orang biasanya ngerti ketika disebut muslim itu perempuan juga masuk. Tapi perempuan nggak mau kalah tuh. Mau dong ditambahin wa muslimatin. Ya, maka dalam redaksinya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Artinya apa? Kita bisa diambil tuh nilai positif hikmahnya. Sejajar. Kalau dalam sholat, laki perempuan tidak sejajar. Laki depan, perempuan di belakang. Tapi untuk mencari ilmu dibuat sejajar. Maka perempuan tidak di belakang, ditaruhnya di samping laki-laki. Gitu ya. Jadi yang mesti sekolah tinggi itu bukan hanya laki-laki, perempuan juga. Apalagi sekarang musim online. Kan ibu-ibu yang repot tuh. Maka ibu-ibu mesti pinter. Ya, yang mendidik anak-anak, yang membina rumah tangga, yang memanage keuangan, yang memanage belanja, ya, bahkan memanage perasaan. Ya. Itu. Belum selesai juga. Nabi mengatakan kun aliman au, gimana? Kun, jadilah, ya, guru. Kalau nggak jadi guru, jadi murid. Jadi pilihannya itu aja. Jadi jangan milih yang ketiga. Kalau nggak jadi guru, murid. Atau ada riwayat atau pecinta. Saya nggak guru, saya nggak murid, tapi saya pecinta aja deh. Saya yang menyiapkan tempat semua. Mungkin di sini juga ada yang menyiapkan tempat ini nggak hadir di sini, tapi dia menjadi fasilitator. Au muhibban, pecinta. Ya. Ya. Maka dikatakan ada lagi untuk merangsang menjadi guru. Ya. Gimana merangsang menjadi guru? Gimana merangsang menjadi guru? Ada nggak hadis agar orang itu terangsang untuk mengajarkan ilmu? Ada.
Ada hadisnya apa coba? Hah? Siapa yang? Oh iya, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Jika mati seorang hamba, seorang manusia, terputus amalnya kecuali 3. Ya. Waladun salihun yad'u lahu, anak yang saleh mendoakan dia. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, nanti yang pertama disebut shadaqatun jariyah. Waladun salih yad'u lahu au ilmin yuntafa'u bihi. 3 itu. Maka orang ya, punya kesempatan satu di antara 3 itu. Harta sedekah kurang. Ya, punya anak 3 susah diatur. Aduh. Nah, ini kayaknya yang 3 nih adalah lumayan nih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Gitu ya. Nah, Nabi juga pernah menyampaikan ya tentang tadi itu. Kalau jadi guru hati-hati. Asal jangan kutip tadi itu man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Maka Abu Hurairah yang ilmunya paling banyak tentang hadis itu dia takut untuk meriwayatkan hadis. Dia ragu-ragu tuh menyampaikan, takut nggak akurat. Takut nggak akurat. Maka ada satu masa, ya, misalnya di zaman Umar ibn Khattab, dia orangnya tegas, ya. Jadi kalau ada sahabat mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar itu langsung gitu kan, mau diketok. Jangan main ngomong qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yakin nggak atau ada nggak yang lain saksi? Yang lain mengatakan sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah. Oh, ayo ngomong. Itu udah bergetar takut sama Umar. Akhirnya orang gak ada yang mau ngomong hadis. Bayangkan 5.300-an hadis ngendap di Abu Bakar, ngendap di Abu Hurairah. Gak sampai ke kita. Untungnya masih ada hadis yang lain. Hadis ini juga merangsang untuk guru, merangsang untuk orang menjadi guru. Man su'ila an ilmin, siapa yang ditanya tentang satu ilmu, satu perkara, keterangan agama dalam hal ini, fakatamahu, kemudian dia menyembunyikannya dengan berbagai motif. Malas ngomong, lagi mager, malas bergerak, ya. Udah pewe, apalagi malam-malam disuruh ngaji, ya kan? Tempatnya kejauhan, banyak tuh alasannya. Apalagi nggak ada yang jemput, jamaahnya dikit. Udah jauh-jauh jamaahnya dikit lagi, udah yang dikit ini ngantuk pula. Ada lagi orang motifnya, honornya kecil, malah tekor. Datang kagak dikasih honor, minum pun gak ada, kering amat. Sudah berangkat naik Grab, tekor. Udahlah, gak jadi berangkat dah. Sudah ancaman, gitu kan? Nah sekarang ada ancaman baru. Man su'ila an ilmin fakatamahu, siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian dia menyembunyikannya, fayulzamu bilizamim minan nar, maka akan dicambuk dengan cambuk api neraka. Nah, Abu Hurairah terhenyak, tersadar. Maka mulailah dia banyak meriwayatkan hadis. Takut dicambuk. Tadi takut duduk di neraka, sekarang takut dicambuk. Ya, maka ini diantara motif Abu Hurairah meriwayatkan hadis sampai kepada kita. Satu di antara 5.000 sekian hadis itu adalah hadis yang kita bahas. Dan satu lagi adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, juga termasuk satu di antara 7 sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Masya Allah, la hawla wala quwata illa billah. Rupanya ada yang tersinggung rupanya. Masya Allah. Enggak. Nah, poin pertama,
Kita ambil intisari dari 3 hadis ini. Poin pertama, 3 hadis ini menerangkan terkait dengan keutamaan orang tua yang ditinggal anaknya meninggal dunia dalam keadaan belum baligh. Hadis pertama mengatakan udkhilahullahul jannah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Hadis pertama menyebutkan orang yang mengalami itu akan masuk ke dalam surga. Bahkan disebutnya di awalnya illa, kecuali, artinya pasti masuk surga. Jadi kalau ada orang yang punya kondisi macam tadi, ditinggal anaknya laki-laki 3 orang masih kecil belum baligh, maka tidak ada lagi tempat kecuali masuk ke dalam surga. Tapi di hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah, disebutkan la tamassuhun nar illa nihlata, tidak akan disentuh api neraka kecuali dia cuma lewat saja. Artinya apa? Kondisi yang kedua ini dia tetap masuk neraka, tapi cuma numpang lewat. Riwayat yang lain mengatakan, atau para ahli hadis mencoba menafsirkan, bahkan dikatakan ada ayat, memang disebutkan dalam ayat, bahkan orang-orang ini masuk tapi tidak sampai mendengar gemuruh dahsyatnya neraka. Gemuruh dahsyatnya neraka, itu baru gemuruhnya. Gemuruhnya pun jangan sampai, apalagi kena percikan apinya. Ya, teman-teman melihat atau menyaksikan bom atom abad 21 yang terjadi di Lebanon kemarin, ya, cendawannya kan seperti model bom atom itu, dahsyat. Kita mendengar di medsos itu, wah, biar, Masya Allah, hanya persekian detik saja suaranya, kita yang melihat berdebar, terkaget. Bagaimana dengan orang yang ada di lokasi? Mungkin dia tidak merasakan secara percikannya, tetapi secara mendengar dentumannya, itu mungkin membuat mentalnya, perasaannya terganggu, depresi. Boleh jadi dalam kurun waktu tertentu dia akan mendengar, ya, suara-suara keras dan teringat itu, ya, depresi. Itu kan ngeri sekali. Seperti orang yang terkena gempa itu kan, goyang itu, maka dia tidak mau naik mobil, apalagi naik pesawat karena trauma. Jadi ada sesuatu yang membuat orang itu trauma. Itu gambaran kita di dunia. Bagaimana dengan neraka yang membuat trauma, guncangannya? Ada satu riset katanya, dentuman yang di Lebanon itu sampai di Siprus, jaraknya ratusan kilometer. Itu coba nanti dicek itu informasinya, dahsyat berarti itu. 2.700 ton, ya, tersimpan selama 6 tahun. Lupa, mungkin kelupaan. Kelupaan. Ini, ya. Kembali, hadis yang kedua mengatakan dia tetap masuk neraka, tapi hanya cuma numpang lewat. Ya. Kemudian yang ketiga disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, illa kanu laha hijabam minan nar, kecuali anak-anak itu menjadi benteng daripada api neraka. Kita simpulkan dari poin pertama ini, kondisi anak-anak yang meninggalkan orang tua dalam keadaan baligh
itu bisa memberikan jaminan kepada orang tuanya dalam 3 kondisi. 1, menjadikannya masuk ke dalam surga. Yang kedua, menjadikannya dia terhindar dari api neraka, dia menjadi hijab. Dan yang ketiga adalah meringankan sisa neraka dengan hanya lewat di neraka. Dia tetap masuk, cuma tinggal lewat. Apa yang menyebabkan? Karena kondisi masing-masing. Anaknya berbeda, kemudian kondisi orang tua ini juga berbeda-beda. Inilah kenapa Imam Al-Bukhari disebutkan oleh Ibnu Hajar menyebutkan 3 hadis ini, karena memang dalam kenyataannya hadis ini menyebutkannya dalam kondisi berbeda. Ya. Hadis ini tidak kontradiktif, justru memberikan penjelasan. Ada kondisi 1 masuk surga, ada kondisi yang kedua adalah menjadi hijab dari neraka, dan ada yang ketiga adalah meringankan siksa neraka dengan hanya cuma numpang lewat saja. Bahkan jangankan menyentuhnya api itu, mendengarkan gemuruhnya pun tidak. Poin pertama. Poin yang kedua, disebutkan angka 3. Disebutkan angka 3 dalam riwayat ini, disebutkan 3 orang, 3 anak. Lalu dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, seorang perempuan, atau ada juga yang mengatakan Ummu Aiman, itu berkata kepada Rasulullah, kalau 2 bagaimana? Nawar ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan mutabadir ilal amal. Menunjukkan betapa semangatnya para sahabat itu mengejar amal. Ya, dia meminta keterangan yang sejelas-jelasnya. Ya Rasul, ya, sayang 3, padahal anak saya yang 2 udah meninggal. Kalau 2 bagaimana? Kata Rasulullah SAW, isnani, 2 pun oke lah. 2. Nah sekarang panjenengan mesti bertanya, kalau 1 gimana? Logikanya. Itu pula yang ditanyakan oleh sahabat. Ada beberapa riwayat yang mengatakan tentang 1. Hadis dari Jabir bin Samurah diriwayatkan dalam kitab Al-Awsat Imam At-Tabrani. Bunyinya begini: Man dufina salasatun, siapa yang dikubur 3 orang, maksudnya anak, fasobaro alaihim, maka orang tuanya sabar atas meninggalnya mereka, wahtasaba, dan dia berharap, ya, dengan meninggalnya tadi itu berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar, dia enggak panik, dia tetap berusaha, enggak menyerah. Udahlah, capek punya anak 3, ya, udah enggak mau bikin lagi. Udah putus asa tuh. Wahtasaba. Kita ingat ya dalam hadis tuh, man soma ramadhana imanan wah tisaban. Artinya ihtisab itu di situ ada dimensi sabar, ada dimensi penuh perhitungan, ada dimensi kehati-hatian, ketenangan. Maka di sini gitu kan, wahtasaba, ada dimensi berharap pahala kepada Allah. Sebab perhatikan, satu amal itu dia menjadi pahala karena ada motif orang, niat orang. Apa itu? Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mandi Anda, yang mandi itu cuma rutin. Kalau pengen dapat pahala, niatkan untuk beribadah kepada Allah. Ya. Ini pakai kopiah ini nasional nih. Non muslim aja bisa, tapi niatkan ya untuk berdandan, menghadiri majelis, dapat pahala. Serban ini kita niatkan, pakai baju yang terbaik kita niatkan, ya, dapat pahala. Itu yang membedakan.
wajabat lahul jannah, wajib bagi dia surga. Masya Allah. Wajabat lahul jannah, wajib bagi dia surga. Faqalat Ummu Aiman, nah, dari berkata Ummu Aiman, awisna ini gimana kalau 2? Tadi kan kata Nabi 3, gimana kalau 2? Qala awisnain, Nabi bersabda, Nabi menjawab, ya, atau 2. Faqalat wa wahidun, dan 1, pakai tanda tanya, dan 1. Fasakata, Nabi diam sejenak. Tsumma qala wa wahidun, kemudian Nabi mengatakan 1. Ada beberapa riwayat yang berbicara tentang 1 ini melengkapi hadis yang 3 tadi, yang hanya berhenti sampai angka 2. Para ulama berdebat, berbeda pandangan terkait dengan kesahihan hadisnya. Tapi tenang, wah Ustadz, yang ngomong 1 tadi itu ternyata hadisnya diperdebatkan. Ada nggak yang menyebutkan 1 yang membuat biar kami ini tenang lah, ada harapan lah, lewat ke neraka cuma lewat saja, karena memang dosa kita udah terlanjur banyak. Ada harapan nih ya, cuma lewat doang. Ya. Dari jalur Mahmud bin Labid dari Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, disebutkan siapa yang meninggal baginya 3 anak, fahtasabahum, dia bersabar, dakhalal jannah, masuk surga. Kulna, kata Jabir, kami waktu itu yang mendengar hadis itu berkata, ya Rasulullah, wasnani, kalau 2 gimana? Qala Mahmud qulu li Jabir. Si Mahmud ini kemungkinannya adalah dari kalangan tabi'in, berkata kepada Jabir, ya, arakum lau kuntum mawahidun laqala wahidun. Jadi si Mahmud ini ketika Jabir mengatakan 3 kemudian 2, si Mahmud itu nunggu angka 1 nggak keluar. Ngarep kok yang 1 nggak keluar. Kata Mahmud, arakum lau kultum mawahidun. Saya melihat, ini perkiraan saya, andai kalian yang hadir di majelis itu bertanya kepada Nabi, ya Rasul, gimana kalau anaknya cuma 1 yang meninggal? Dapat nggak yang macam begitu masuk ke dalam surga? Ya, kagak pakai hisab, enak banget tuh, kagak diperiksa KPK. Ya, andai kalian bertanya kepada Nabi 1 saja, ya mungkin Nabi juga akan mengatakan 1 pun dapat. Ini perkiraan si Mahmud. Lalu Jabir mengatakan, wa ana azunnu zalika. Saya juga mengiranya begitu. Riwayat ini betul. Maka dikatakan ada juga masih beberapa riwayat, ya, terkait dengan bahwa baik 3, 2 maupun 1 sama saja. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, disebutkan apakah bagi semua orang tua yang memiliki anak meninggal dalam usia sebelum balik berhak masuk ke dalam surga? Apakah setiap orang tua baik muslim maupun kafir? Maka dalam riwayat Anas ketika disebutkan apa? Ma min muslimin. Kan gitu. Tidaklah seorang muslim, atau dalam yang lengkap, ma minan nasi min muslimin. Ya, tiadalah manusia yang Islam. Tuh. Sudah disebut
manusia secara keseluruhan, kemudian ditakin, dikasih pengecu atau diikat atau ditaksis lah, dikhususkan siapa? Hanya orang muslim saja. Maka muslim itu menjadi apa? Paspor. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, syaratnya muslim. Muslim dulu. Jadi orang mau sebaik-baik apapun, siapa yang baik, paling baik di antara bintang sepak bola? Ya, siapa yang tidak kenal dengan Cristiano Ronaldo? Bantu yang di Aceh dulu, di tsunami ya, bahkan mengangkat anak. Kemudian selama dia di Spanyol membangun tempat riset sekaligus klinik terbesar di Eropa untuk urusan rambut. Jadi memberikan pelayanan kepada mereka yang tidak punya rambut normal, yang botak-botak itu nanti bisa diobati di sana. Kemudian para dokter membuat riset, itu bagian daripada amal. Dia bantu Palestina tuh ceritanya kan, bantu bencana alam. Kira-kira amalnya ini ngefek nggak tuh? Ya, sayang kan, dia belum Islam. Itu aja kurangnya. Sama seperti dengan statusnya paman Nabi Muhammad SAW, Abu Talib itu, ya, bahkan harapannya Nabi ini ditegur oleh Allah, ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau sangat cintai, walakinallaha yahdi man yasha, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki. Itu hak prerogatif Allah. Kita hanya nyesek aja tuh. Eman banget orang sebaik itu gak masuk surga, ya kan gitu. Karena memang paspornya apa? Syahadat itu, Islam itu. Makanya disebutkan dalam ayat, ya, disebutkan dalam ayat apa? Ya. Oh, bukan ayat, hadis. Ajaban li amril mu'min. Ya. Sungguh ajaib kehidupan orang beriman itu. Nah, kalau sabar, kalau dia ditimpa kesulitan, dia bersabar. Kalau dia ditimpa, ya, kebaikan, dia bersyukur. Wa kana khairul lahu. Baik sabar maupun syukur itu baik untuk dia. Dua-duanya jadi pahala. Syaratnya apa? Dia beriman. Ya kan? Dia beriman. Maka orang hari ini negara mana yang kena corona, orang mana yang kena corona, kalau coronanya ini bisa menjadi, ya, kebaikan untuk dia, syaratnya adalah masuk Islam. Mesti dia beriman, dia mesti Islam dulu. Ya. Maka ini poin yang ketiga. Poin yang keempat. Poin yang keempat, bagi siapa orang tua yang ditinggal anaknya? Apakah setiap orang tua yang ditinggal anaknya, apakah ada amal khusus? Maka disebutkan di sini dalam riwayat, ihtasaba, dia sabar. Disebutkan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gimana ayatnya? Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat. Dan kami uji mereka, orang-orang yang beriman itu, dengan apa? Dengan kekurangan harta ataupun dengan harta, minal amwal wal anfus,
ketiadaan orang yang menemani, apakah karena ditinggal atau meninggal, tidak ada jiwa. Wassamarat, tidak ada buah-buahan. Ya. Di ujung apa? Wa basyiris sabirin. Berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Maka apa? Syaratnya apa? Sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Nah, kan gitu sekarang. Bagaimana tafsiran? Yang kayak macam apa sih sabar itu? Apa yang cuma menang-menang wae yang sabar? Menang tapi nyakar-nyakar. Menang tapi sumpah serapah. Menang tapi dia putus asa. Yang bukan begitu sabar itu. Alladzina idza asabathum musibah. Ayat berikutnya 156 Al-Baqarah. Yaitu, siapa orang sabar itu? Ayat berikutnya, yaitu dalam kurung adalah orang-orang ketika ditimpa musibah. Qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lisannya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Otaknya, perasaannya langsung connect. Memanglah semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka hakikat sabar itu adalah orang yang menyadari hakikat kehidupan ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, sehingga kemudian mempengaruhi sikapnya. Dia tidak panik, dia tidak meracau, dia tetap bersyukur kepada Allah, dia tetap memaknai bahwa ini semua adalah sudah suratan takdir dari Allah. Maka inilah poin yang keempat, yaitu adalah orang-orang yang sabar, orang tua yang sabar. Dia tetap dalam jalan istiqomah, dia tetap dalam jalan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke poin berapa ini? 4, berarti tadi masih 3. Afwan. Ini yang keempat. 5 ini. Oh, berarti betul. 1, poin pertama apa tadi? Tentang perbedaan status tadi itu. Yang kedua, tentang masalah 321. Kemudian yang ketiga, ayo. Hah? Apa? Bagaimana syaratnya? Apakah setiap orang tua? Oh, ternyata muslim. Syaratnya muslim yang ketiga. Yang keempat, apa yang keempat tadi? Yang keempat barusan? Siapakah orang tua yang akan mendapatkan pahala-pahala tadi, keutamaan tadi adalah orang-orang yang bersabar. Sekarang yang kelima. Kenapa anak-anak itu bisa memberikan keutamaan kepada orang tua? Emangnya orang tua tuh ngapain sih? Maka disebutkan dalam hadis Anas, bifadli rahmatihi iyahum, karena kasih sayang orang tua yang telah dicurahkan kepada anak-anak yang meninggal tadi itu. Maka kasih sayang yang dicurahkan itu Allah balas dengan balasan apa? Masuk ke dalam surga. Maka kalau ada orang yang meninggal, anak-anak kecil, orang tuanya selalu diberikan selamat. Jangan bersedih, selamat, ini menjadi investasi akhirat. Ya kan? Ternyata nggak salah juga nih ucapan ini, karena memang ada riwayatnya begitu. Karena kasih sayang yang dicurahkan, seorang ibu mengandung 9 bulan 10 hari, bahkan disusuinya haulain kamilain, 2 tahun eksklusif. Seorang ayah menemani istri, ya, mencari nafkah halal, bahkan mendidiknya. Ketika anak itu berlatih, dididiknya untuk beribadah, maka dikatakan pahala yang mengalir kepada orang tuanya. Karena orang tua yang mendidik, kasih sayang. Maka dikatakan, kenapa dikatakan harus anak kecil? Karena memang anak kecil ini nggak pernah durhaka. Yang adalah kasih sayang kita.
Coba anak-anak itu kan durhaka sama kita itu bukannya kita marah tapi gemesin kan? Iya. Bawa sendok tahu-tahu nakal muka kita, tepok sampai biru. Kesel tapi gemesin. Kita nggak bilang dia durhaka kan? Kesalahannya itu dimaklum. Kasih sayang, semua kasih sayang. Dan tiba-tiba Allah renggut, Allah minta, Allah ambil. Kan itu dalam riwayat tadi beberapa sahabat mengatakan gimana kalau dua, gimana kalau satu? Karena aku diminta dalam redaksi hadisnya Allah ambil 3, Allah ambil 2. Bagaimana kalau saya cuma diambil 1? Artinya adalah memang hak Allah. Allah ambil orang-orang yang dikasihinya. Dan orang yang diambil ini ridho, ditinggalkan dalam suasana yang sangat menyenangkan, tiba-tiba diambil oleh Allah. Itu terkait dengan birahmatihi iyyahu, karena kasih sayang yang dicurahkan kepada orang tua, kepada anak-anak yang tadi telah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ke-6, boleh jadi ini adalah poin yang terakhir. Dikatakan anak yang macam apa yang dikatakan menjadi penghantar masuk ke dalam surga, menjadi hijab dari api neraka, menjadi peringan daripada siksa neraka. Anak seperti apa? Yaitu anak yang meninggal dunia sebelum balik. Disebutkan kata lam yablughul hinsa. Hinsa itu artinya dosa. Yablughu artinya sampai. Maka kata-kata baligh itu adalah sampai. Anak ini belum baligh, anak ini belum sampai. Sampai apa? Sampai berbuat dosa. Ya, kenakalan anak kecil itu kan tapi kita nggak tahu ya. Perlu riset. Kenakalan remaja dulu dengan sekarang lain. Kenakalan anak-anak dulu dengan sekarang lain. Senakal-nakalnya anak dulu maklum ya, bisa ditolerir. Tapi kenakalan anak sekarang karena banyaknya informasi, banyaknya kejahatan yang bisa diakses, ini akibat negatifnya dunia cyber ataupun dunia medsos hari ini ya. Coba lihat sekarang, kenakalan anak kecil itu di sekolah usia TK, SD itu bukan lagi jahil yang ditolerir sampai menghilangkan nyawa. Bulinya, bercandanya itu bukan sesuatu lagi yang ini anak kecil tapi kelakuan orang dewasa. Ya. Ini anak kecil tapi udah durhaka kan gitu ya. Ini kan mengerikan. Anak SD udah pacaran kan sekarang gitu. Dan kalau sekarang anak SD tawuran antar SD, besok lusa tawuran antar PAUD. Jadi ada percepatan durhaka, percepatan maksiat. Nah itu bagaimana nanti dengan status ini ya? Bagaimana ini? Dikatakan lam yablugh al-hins. Hins itu pakai ha kasroh, hi, nunnya dimatikan. Hensa artinya dosa. Tidak sampai dia berbuat dosa. Artinya dia berbuat salah pun tidak dicatat sebagai maksiat. Dia anak kecil, dia berhenti sampai kata salah saja, tidak sampai kepada dosa. Nabi SAW bersabda, rufi'al qalam an thalathatin. Diangkat pena, tidak dicatat, diangkat pena dari 3 orang. Ya. Anin naimi hatta, orang yang tidur sampai dia bangun.
Jadi kalau orang yang tidur itu ngigau, ngigau, tiba-tiba ngambil jatah orang, gitu kan? Itu nggak dianggap dosa. Orang tidur ngigau, bawa gunting, nah ngeri itu, melukai orang. Jadi orang tidur itu ya nggak bisa, ya akalnya hilang. Ya. Artinya apa? Orang ketiduran, nggak sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, entah tidur bangkong macam apa itu ya. Yang namanya ketiduran ya mungkin seminggu dia ngeronda, akhirnya bablas tuh 2 hari 2 malam 24 jam tuh. 2 hari 2 malam berarti 48 jam. Nggak ketemu asar 4 kali, nggak ketemu subuh 4 kali itu. La haula wala quwata illa billah. Tapi dikatakan rufi'al qalam, orang tidur itu sampai dia bangun. Wa anil majnuni hatta ya'kila. Orang gila sampai dia sembuh gilanya. Maka jangan heran orang nggak pakai celana, buka aurat, ya majnun. Makanya kalau ada perempuan nggak pakai celana naik motor, ya majnun. Ya. Wa anis sobiyyi hatta yahtalima. Dan seorang anak sampai dia mimpi basah. Maksudnya sampai dia balik. Nah setelah balik itulah, ya kapan hari kita bicara apa standar orang itu dikatakan balik. Ada balik dengan tanda fisik, ya tanda fisik. Dia misalnya dia telah mimpi jima basah. Kalau perempuan dia sudah haid. Nanti ada tanda fisik lain, suaranya berubah, puberitas itu, nanti bulu-bulunya, rambut kok bulu ya, rambutnya keluar, kumisnya, ininya, jambangnya, brewoknya. Nanti ada yang balik dengan umur, mimpi kagak, haid kagak, ya pelontos iya tetap, mohon maaf ya, bulu ketiak, bulu kemaluan, ya nggak ada yang keluar. Tapi usianya udah 25 tahun. Udah lu balik lu enak aja. Nah, kan dia balik dengan usia. Gitu ya. Nah, ini domainnya fikih ini. Ya. Maka dikatakan orang-orang ini tidak berbuat dosa. Anak kecil karena dia belum balik, maka dia tidak dianggap kesalahannya sebagai durhaka, tidak dianggap kesalahan sebagai satu kemaksiatan. Itulah kenapa seorang anak yang meninggal dunia dalam keadaan bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan seorang anak itu lahir ya dalam keadaan fitrah. Ya, fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah suci. Dia tidak ada kesalahan, dia tidak berbuat salah. Anak kecil masa kecil dia tidak berbuat salah. Orang tuanya, lingkungannya lah yang membentuk dia. Ya, mindsetnya, kelakuannya, gaya hidupnya macam orang Yahudi, macam orang Nasrani, macam orang Majusi. Nanti ada yang nambah au yubajinganihi gitu. Kehidupannya jadi apa? Berandalan. Nah, karena tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah menjadi pemikiran, menjadi maklumat kita. Berbahagia mereka yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga memberikan kabar gembira kepada mereka untuk tetap bersabar karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah,
Dia memberikan karunia kepada orang-orang beriman, memberikan karunia kepada orang-orang yang sabar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada pertemuan pekan yang akan datang dalam kajian hadis-hadis sahih Bukhari. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut وادخلنا جنة دار السلام والعفو عند الحساب والنجاة من النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وعلمائنا وأمرائنا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم انصر الإخواننا المسلمين في فلسطين، في سوريا، في أويغور، في إنديا، في لبنان، في تركيا، في إندونيسيا، وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء كورونا من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.